Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan coba membahas sebuah soal yang cukup kompleks untuk kita jadikan bahan pembelajaran. Nah, ini soalnya bisa diperhatikan. Ini ketentuan soalnya ada di sini. Di ketentuan soal ini tidak disebutkan harus menggunakan fungsi tertentu untuk menyelesaikan. Jadi tidak disebutkan, oh ini harus pakai if menyelesaikannya, atau harus pakai VLOOKUP, atau harus pakai apa untuk menyelesaikannya. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya kita bebas mau menggunakan fungsi apapun boleh untuk menyelesaikannya. Satu. Yang kedua, bahwa untuk mata uang pakai rupiah dan penulisan angkanya pun mengikuti gaya Indonesia. Jadi nanti untuk format penulisannya harus kita ubah ke Indonesia, ya, seperti itu. Kemudian, nah ini untuk ketentuan-ketentuan soalnya nanti harus dianalisa terlebih dahulu, baru nanti kita masukkan. Oke, sekarang kita rubah gaya penulisan angkanya ke gaya Indonesia. Kita klik tombol start, atau kita lihat perintahnya dulu. Nah, ini karena saya menggunakan Windows 7, ini perintahnya. Kita klik tombol start, ya, lalu di kotak pencarian ini, kita ketik region. Setelah kita ketik region, dia langsung mencari. Ini udah ketemu. Kita klik region and language. Kemudian, ini normalnya English United States. Kita rubah menjadi Indonesia di tab format, ya, di bagian format. Kita klik Indonesia I. Ini Indonesia. Ya, lalu apply. Oke. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga saya sediakan perintah kalau menggunakan Windows 10. Ini langkah-langkah yang harus ditempuh kalau menggunakan Windows 10. Ya, tuh perintahnya. Seperti itu. Nah, setelah dirubah ke gaya Indonesia, ya, dia tidak serta-merta mempengaruhi program yang sedang terbuka. Jadi kalau program yang sedang terbuka, ada kemungkinan tidak kena pengaruh perintah region and language tadi. Oleh karena itu, program yang sedang terbuka, kalau Excel yang sudah terbuka, maka Excel-nya harus ditutup dulu, lalu dibuka kembali. Baru dia kena pengaruh format penulisan mata uang Indonesia. Kalau sudah ada datanya, Pak, kalau sudah ada datanya, kamu sudah terlanjur buka Excel, udah ada datanya, baru merubah ke gaya Indonesia, maka yang harus kamu lakukan, datanya disimpan dulu. Setelah datanya disimpan, tutup Excel-nya buka ulang, lalu datanya dibuka ulang. Jadi datanya nggak hilang, disimpan terlebih dahulu. Nah. Ya, kalau sudah. Sekarang langkah berikutnya adalah menyimpan. Oh, saya belum menjalankan Excel, saya jalankan Excel saya dulu. Start Microsoft Excel. Ya. Blank lookup. Nah, langkah berikutnya adalah menyimpan, ya, menyimpan. Loh, ini kan masih kosong kok disimpan. Ya, kita sengaja menyimpan duluan, memberi nama filenya nanti duluan, sehingga nanti kalau seandainya di dalam mengerjakan, kita tinggal menekan Ctrl S sesering mungkin untuk menyimpan. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, komputernya mati atau komputernya restart, data kita tidak hilang. Kalaupun hilang hanya sedikit, tidak perlu mengetik ulang, ya. Jadi kalau mengerjakan soal yang penuh dengan rumus, simpan duluan. Nanti setiap kita ngetik sedikit, tekan Ctrl S untuk menyimpan. Setiap ketik tambah sedikit lagi, Ctrl S lagi, sesering mungkin. Saya tekan tombol fungsi F12. Setelah kita tekan tombol fungsi F12, ya, berikutnya kita ketik nama filenya. Terus kita simpan ke drive D. Misalnya ya, ke drive D, lalu klik save. Nah, kita lihat file kosong ini sudah disimpan dan sudah ada nama filenya.
nanti setiap kita mengetik data sedikit, ya, nama PT-nya misalnya, terus dan seterusnya, tekanlah Ctrl S untuk menyimpan sering mungkin, sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada komputer, maka data yang hilang sedikit atau tidak ada data yang hilang sama sekali. Berikutnya kita ketik judul dan data awal. Nah, ini datanya sudah selesai diketik. Berikutnya kita merapikan judul tabelnya. Untuk merapikan judul tabel ini, ada perintah yang simple sebenarnya. Tapi perintah ini tidak bisa kita gunakan karena nanti kalau kita menampilkan rumus, judulnya jadi hilang. Ini saya praktekkan perintahnya. Di blok A1 sampai K3, Ctrl 1, CTRL angka 1, alignment, lalu center across selection, kemudian OK. Ya, kita lihat ini ke tengah. Tapi ketika kita memunculkan rumus, untuk memunculkan rumus itu kita menekan CTRL, lalu tanda kayak cacing yang ada di sini nih, ya. Ini CTRL saya tekan, lalu tanda kayak cacing. Lihat, ini judulnya hilang. Ya. Judulnya hilang. Saya CTRL, cacing lagi biar dia muncul lagi. Berarti perintah tersebut tidak bisa digunakan, ya. Kita pakai perintah yang lain aja. Ini saya batalkan. Perintah yang lain itu apa? Pakai perintah merge and center. Jadi ini blok satu baris, home, ini merge and center. Ini blok lagi, home, merge and center. Ini blok lagi, home, merge and center. Nah, ini kalau menggunakan merge and center, ini saya tekan CTRL, tanda kayak cacing, dia nggak hilang judulnya. Ya. Kita lanjut, berikutnya merapikan judul tabelnya. Ini kita blok, CTRL 1, ya. Ini CTRL dengan angka 1, CTRL 1, alignment, horizontal kita artikan lebar. Saya mau nomor terletak di tengah-tengah dari lebar kolom A. Vertikal tinggi. Saya mau nomor terletak di tengah-tengah dari tinggi baris 5. Jadi ini alignment, kemudian ini horizontalnya center, vertikalnya center. Untuk judul yang panjang, yang nggak muat, kita minta supaya dilipat. Teks. Oke. Nah, lihat nomor terletak di tengah-tengah dari lebar dan terletak di tengah-tengah dari tinggi. Judul yang panjang dilipat. Nah, kemudian ini juga sama, yang di bawah ini perlu dirapikan. Ini di merger aja lalu terletak di tengah. Home, merge and center, ya. Ini kita lakukan untuk merapikannya. Ya, seperti itu. Oh, perintahnya ketuker. Harusnya memberi garis, tidak memberi garis dulu baru merapikan. Ini di catatan memberi garis dulu baru merapikan. Nggak apa-apa ketuker langkahnya, nggak masalah. Sekarang baru kita kasih garis. Di blok, CTRL 1, border, outline, inside. Jadi stylenya nggak diubah, warnanya nggak diubah, menggunakan normal, outline, inside. Kalau none ini untuk ngapus. Oke. Yang bawah dikasih garis.
bekas perhatian tadi, nggak dihapus. Di bawah dikasih garis. Memberi garis ya bisa dengan cara tadi Ctrl1 border, tapi bisa juga dari sini. Ini dari home, pakai ini juga boleh. Nah, itu udah dikasih garis. Berikutnya, memasukkan rumus. Untuk gaji pokok, ya kita bisa menggunakan if, tapi bisa juga menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Kenapa pakai if? Kita lihat ketentuannya. Kita lihat, if itu digunakan untuk mengambil keputusan atau mengisi suatu sel yang isinya pilihan, berarti lebih dari satu kemungkinan, dan pilihan tersebut dipilih berdasarkan kondisi tertentu. Jadi ada kondisi yang memicu kita memilih pilihan tertentu di mana pilihannya lebih dari satu. Nah, kita lihat. Di sini kita diminta untuk menentukan gaji pokok dengan cara memilih, dan pilihan tersebut tidak boleh sembarangan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam hal ini adalah golongannya. Berarti ini bisa pakai if dan bisa pakai VLOOKUP. Kalau VLOOKUP dan HLOOKUP dipakai, itu pilihannya itu nggak boleh rumus. Dan ini kan nggak rumus, berarti bisa pakai VLOOKUP atau HLOOKUP. Kalau rumus, ya, kalau golongan 2C, maka hadir kali sekian, itu rumus. Kalau rumus nggak bisa. Tapi kalau bukan rumus, bisa pakai VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, dalam hal ini saya pakai if. If yang dipakai itu sebanyak 5. Ini karena kemungkinannya ada 6, if yang dipakai cukup 5. Kalau mau dipaksakan 6 juga bisa. Nah, ini rumusnya sudah ada, tinggal kita bahas. Sudah saya ketik di bawah sini. Nih. Kalau kita pakai if, ya, selalu ada kondisi yang harus kita tulis untuk mengambil keputusan. Dan setelah kondisi, ya, kemudian adalah keputusan atau pilihan yang diambil kalau kondisi yang kita tulis itu bernilai benar. Jadi ini kondisi, kalau benar, dia selalu ngambil yang di dekatnya. Kalau salah, ngambil yang jauh. Ya. C6 ini golongan. Ya, C6 ini golongan. Nih, golongan. Apakah golongannya 2C? Kalau benar selalu ngambil yang dekat. Kalau benar ya berarti 4.200.000. Kalau salah dia ngambil ke belakang. Nih, ke sini, ke belakang. Ya. Kalau salah berarti bukan 2C. Kalau bukan 2C, kita lihat tersisa berapa kemungkinan. Ya, tersisa lebih dari satu kemungkinan. Bisa 2D, bisa 3A, 3B, 3C, 3D. Kalau masih tersisa lebih dari satu kemungkinan, maka itu berarti belum jelas. Kita harus if lagi. Tadi ditanya 2C, dia bilang salah. Barangkali 2D. Kita tanya 2D. Apakah golongannya 2D? Kalau benar 4.800.000. Kalau benar selalu ngambil yang dekat 4.800.000. Kalau salah lagi, berarti bukan 2C, bukan 2D. Ya, kalau salah lagi dia ke sini. Ya, bukan 2C, bukan 2D, tersisa berapa kemungkinan? Masih lebih dari satu kemungkinan. Jadi kita periksa lagi. Apakah golongannya 3A, if lagi ya, apakah golongannya 3A? Kalau benar, selalu ngambil yang dekat, 5.700.000. Kalau salah, dia ngambil yang jauh. Berarti bukan 2C, bukan 2D, bukan 3A. Tersisa berapa kemungkinan? Masih lebih dari satu kemungkinan, if lagi. Tanya yang berikutnya, apakah golongannya 3B? Kalau benar, dia selalu ngambil yang dekat. Ya, kalau benar, selalu ngambil yang dekat. Kalau benar 3B, 6.400.000. Kalau salah lagi, berarti bukan 2C, bukan 2D, bukan 3A, bukan 3B. Masih tersisa lebih dari satu kemungkinan. Kita if lagi. Apakah golongannya 3C? Kalau benar, 6.800.000. Kalau tidak, ya kalau tidak, tinggal satu kemungkinan. Yang 3D. Kalau tinggal satu kemungkinan, nggak if lagi.
langsung isinya 7.200.000. Kurung tutupnya 5 kali, karena ini kurung bukanya 5 kali. Ya, perhatikan 4.200.000, 4.800.000, 5 juta dan seterusnya. Ini yang angka ini tidak pakai kutip. Kalau ditulis pakai kutip, nanti ketika di format diberi mata uang, rupiahnya nggak muncul, nggak ada pemisah ribuan. Jadi itu diperhatikan dengan baik. Dan ini pakai kutip 2, ya, shift kutip 2, ya. Ya, pakai kutip 2 ini. Pakai shift ya, pakai shift. Jangan kutip 1-2 kali ya, kutip 2. Itu. Nah, ini kita masukkan di sini. If golongan itu C6, boleh diketik C6-nya, lalu 2C seperti ini. Ya, atau boleh juga diklik. Ya, 4.200.000. Terus if lagi 2D 4.800.000. Ini pemisah bagiannya pakai titik koma sesuai dengan ini nih. Kita lihat di tooltips ini titik koma. Ya, bukan koma lagi karena kita udah rubah ke gaya Indonesia. If C6 3A 3A itu 5.700.000. 3B 3B 6.400.000. Oke. 3C 6.800.000. Dan terakhir 7.200.000. Kurungnya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, ini di copy ke bawah. Ya. Tunjangan istri. Tunjangan istri itu, ya untuk soal ini ya, ini ada sedikit yang harus kita perhatikan untuk soal ini. Tunjangan istri itu diberikan untuk yang sudah punya istri, yang sudah punya istri itu adalah pria atau laki-laki. Nah, di sini tidak ada kolom jenis kelamin. Jadi agak bingung juga ini. Ya, kadang-kadang nama itu memang nama bisa mencerminkan seorang itu lelaki atau perempuan. Tapi tidak jarang kadang-kadang laki-laki namanya mirip perempuan, perempuan namanya mirip laki-laki. Jadi sebenarnya kalau mau bagus soal ini seharusnya ada kolom jenis kelamin. Jadi ini tidak ada. Jadi kita harus hati-hati. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau saya perhatikan dari analisa saya, di perusahaan ini, ya kalau kita lihat ketentuannya ya, ini hanya begini aja tulisannya, tunjangan istri 25% kali gaji pokok. Berarti di perusahaan ini, ya kalau dengan data seperti ini, bahwa kita menganggap khusus untuk yang wanita itu pasti belum menikah. Ya, untuk wanitanya yang belum menikah. Kalau seandainya sudah menikah, ya sudah menikah, harusnya di sini ada kolom menyatakan jenis kelamin supaya kita bisa menyaring bahwa untuk wanita sudah menikah nggak dapat tunjangan karena ini tunjangan khusus untuk pria karena yang punya istri itu pria. Ya, jadi ini untuk soal ini menganggap bahwa di data ini khusus untuk wanita adalah yang pasti belum menikah. Ya, Dori berarti ini pria nih. Ya.
Ya, jadi ini diperiksa statusnya. Kalau statusnya 0, ya 0, maka tidak dapat tunjangan istri. Ya, statusnya 0 berarti belum menikah. Jadi pria belum menikah. Ya kalau yang wanita tadi saya sudah katakan bahwa di contoh soal ini wanita pasti belum menikah. Ya, jadi 0. Ya. Tunjangan istrinya juga nggak dapat wanita. Ya. Kalau seandainya menikah, maka dapat 25%. Sama dengan if status sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita menulis status sama dengan 0, ini berarti pria belum menikah atau dia wanita. Karena tadi kan yang wanita udah pasti belum menikah. Nggak dapat. Kalau 1, berarti itu pasti pria. 25% kali gaji pokok. 25% kali gaji pokok atau gaji pokok kali 25% hasilnya sama aja. Ya, kalau kali dibolak-balik boleh. Enter. Lalu ini copy ke bawah. Oke. Nah, kemudian ini hati-hati terhadap penulisan golongan. Nah, misalnya di 3A. Kita lihat di sini, saya klik ke atas sini ya, klik. Ini di belakangnya nggak ada spasi. Saya menekan panah kanan ini. Ya, panah kanan dia nggak bisa ke kanan lagi, nggak ada spasi. Saya kasih spasi. Ini buktinya saya bolak-balik tuh. Ya, perhatikan di sini nih. Ya, tuh. Di belakangnya ada spasi. 3A dengan 3A ada spasi itu adalah dua hal yang berbeda. Ini lihat ya, ini gaji pokoknya 5.700.000. Setelah saya tambah spasi, dia berubah menjadi 7.200.000. Padahal ini 3A. 3A harusnya bukan 7.200.000. Yang 7.200.000 itu adalah yang 3D. Nah, spasi adalah huruf yang tidak terlihat. Nah, kita kalau klik ke sini, baru ketahuan bahwa ini ada spasi. Kalau spasinya kita hapus, baru dia benar. Tuh. Jadi waktu mengetik golongan itu hati-hati terhadap spasi. Sekarang tunjangan anak. Ya. Lihat. Ini rumus jadinya. Ini juga rumus jadi. Cuman ini saya warnai gunanya untuk mempermudah menjelaskan. E6 itu status 0 itu artinya belum menikah. Tunjangan anak yang punya anak itu adalah orang yang sudah menikah. Jadi kalau yang belum menikah, kalau E6-nya sama dengan 0, kalau yang belum menikah, nggak dapat tunjangan. Jadi yang hijau ini adalah daerah yang belum menikah. Jadi kalau belum menikah, ya nggak dapat tunjangan. Kalau bukan 0, kalau 0 salah dia kan lari ke belakang. Berarti daerah yang kuning ini adalah daerah orang yang sudah menikah. Jadi kalau daerah yang belum menikah itu daerah yang hijau ini, kalau yang kuning ini adalah daerah yang sudah menikah. Pasti. Ya. Kan ini yang kita periksa statusnya. Kalau statusnya bukan 0, dia lari ke daerah yang kuning. Jadi ini daerah yang sudah menikah. Nah, karena di sini sudah pasti adalah orang yang sudah menikah, jadi kita nggak usah periksa statusnya lagi. Kita cukup memeriksa jumlah anaknya. Ya, jumlah anak itu di D6. Tuh, ini. Kalau jumlah anaknya 0, maka nggak dapat 0. Kalau tidak, bukan 0, tapi lebih kecil dari 3, berarti jumlah anaknya itu 1 dengan 2. Ya, kalau bukan 0, tapi lebih kecil dari 3, jadi berarti jumlah anaknya 1 atau 2, itu dapat 20% kali gaji pokok. Kalau tidak, lebih kecil dari 3 tidak, berarti 3 ke atas. Dapatnya 30%. Ya, seperti ini. Saya lebih menyarankan rumus yang ini karena lebih sesuai dengan ini ketentuan yang ditulis. Nih, ya. Ketentuan ini kalau belum menikah 0, tapi kalau sudah menikah jumlahnya anaknya 0, maka 0. Kalau lebih kecil dari 3, 20% dan seterusnya. Lebih sesuai dengan ketentuan ini. Tetapi
rumus tersebut sebenarnya bisa disingkat. Ini disingkat. Kalau yang belum menikah dengan yang sudah menikah, kalau belum menikah sudah pasti jumlah anaknya 0. Ya, jadi kalau kita mengatakan jumlah anaknya 0, D6 sama dengan 0, berarti sebenarnya kita menyatakan adalah yang belum menikah atau yang sudah menikah tapi nggak punya anak. Ya, jadi if D6 sama dengan 0, ini mengandung pengertian orang tersebut belum menikah atau sudah menikah tetapi jumlah anaknya 0, maka nggak dapat. Ya, maka nggak dapat. Kalau tidak, dia lari ke belakang. Kalau tidak, ya kalau bukan 0, berarti dia punya anak. Ya, punya anak. Ya. Bukan 0, tapi lebih kecil dari 3, berarti anaknya 1 orang atau 2 orang. Ya, kalau 1 orang atau 2 orang itu 20% kali gaji pokok. Ya. Kalau tidak, berarti anaknya adalah 3 orang ke atas, dapat 30% kali gaji pokok. Ini juga benar. Ini ringkasannya, tetapi ini rumus ini tentunya didapat dengan logika. Jadi ketika nanti ini kita jawab, ya kita harus bisa menjelaskan ya, kenapa bisa diringkas seperti ini. Kalau rumus yang ini lebih mudah untuk dijelaskan. Dua-dua hasilnya sama. Ya. Ini kita coba rumus yang satu lagi ya, yang ringkasannya. Bentar, ini ada perbedaan. Ini saya salah tulis. Ini harusnya 3. Nah, hasilnya sama. Ya, tadi ada salah ketik di sini. Ini harusnya lebih kecil 3, saya tulisnya 2, salah ketik. Oke. Ya. Hasilnya sama. Ya, sebenarnya bisa menggunakan rumus yang diringkas ini atau bisa menggunakan rumus yang ini. Cuman kalau rumus yang ini lebih mencerminkan ketentuan yang tertulis. Kalau ini diringkas, ya. Tentunya kalau mau menggunakan yang ringkas harus bisa menjelaskannya. Sehingga orang yang menerima laporan akan menganggap bahwa dengan rumus yang ringkas ini juga benar, ya. Oke, ini saya hapus. Kemudian berikutnya total gaji. Total gaji adalah bisa menggunakan rumus biasa, gaji pokok ditambah
tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Lalu ini di copy ke bawah. Atau bisa juga menggunakan sum. Sum dari F6 sampai H6. F6 sampai H6. Enter. Lalu di copy ke bawah. Nah, ini kita udah ngetiknya udah cukup banyak ini. Harusnya dari tadi kita menekan strls berkali-kali, tapi ini baru ingat ya, buru-buru kita tekan strls. Kalau nanti terjadi gangguan, saya hilang datanya. Ya, nah, ini saya udah tekan strls. PPH 10%. 10% kali total gaji. Atau total gaji kali 10% sama aja. Ya. Kemudian gaji bersih. Total gaji dikurang PPH. Total gaji dikurang PPH. Nah, ini ada yang salah. Oh, persennya nggak ketik. 10%, persennya lupa diketik. Oke. Ini tadi rumusnya udah dimasukkan. Ini I ya, I6 kurang J6. Ini copy ke bawah. Total gaji di bawah pakai sum. Boleh di blok kayak tadi, boleh juga diketik nih K6 sampai K20. Enter. Terendah berarti pakai min. Ya, K6 sampai dengan itu titik 2. K20. Kemudian tertinggi itu maksimal. K6 sampai K20. Nah, ini udah dimasukkan semua rumusnya. Berikutnya memberi pemisah ribuan. Pemisah ribuan dan mata uang tentunya. Kita blok. CTRL1. Number, counting, simbolnya dirubah ke rupiah Indonesia. Nah, ini rupiah Indonesia. Desimalnya 2. Lalu oke. Diatur lebarnya. Kemudian mencetak. Nah, blok dari A1 sampai K23. Page layout, print area, set print area. Jadi menyatakan daerah yang kita blok ini yang akan dicetak. Dan ternyata ketika dicetak, dia menghabiskan 2 lembar kertas. Ini ada garis putus-putus ini. Kayak kesemutan. Ini ya. Berarti ini halaman 1, ini halaman 2. Kita atur supaya dia satu halaman. Kertas yang kita pakai kertas A4. Page layout, size, A4 di atas. A4. Kemudian berikutnya landscape. Ya, mungkin dengan landscape ini bisa jadi satu halaman ini. Page layout, orientation, landscape. Ya, ternyata benar bisa jadi satu halaman udah, ya. Kemudian kita lanjut lagi.
batasnya kita kasih batas yang minim, narrow. Page layout, margin, narrow. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Ini memperkecil otomatis. Ini kebetulan lebarnya saya kasih ngepas-ngepas. Kadang-kadang ada yang nggak suka lebar itu terlalu ngepas, dilebar-lebarin lagi. Kalau dilebar-lebarin lagi, ada kemungkinan nggak muat satu halaman. Ketika dicetak jadi 2 halaman. Ya, halaman 1 muncul sampai total gaji. Kemudian 2 kolom ini muncul di halaman kedua. Bagaimana cara mengatasinya? Kita perkecil agar dia muat dalam satu halaman. Caranya, di bagian page layout ini, ya, ini ada tulisan automatic. Automatic ini kita ganti menjadi 1 page. Width-nya 1 page. Ini artinya, tabelnya mau selebar apapun, akan diperkecil waktu nyetak agar muat satu halaman. Pasti muat satu halaman. Kemudian height ini tinggi. Kalau ini kita rubah jadi 1, ya, datanya mau sebanyak apapun akan diperkecil agar muat dalam satu halaman. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah pasang kertas, hidupkan printer, Ctrl P, lalu Enter. Ya. Ini laptop yang terpasang di saya tidak terhubung ke printer. Jadi, saya nggak bisa ngeprint. Tapi nggak apa-apa, saya praktekkan perintahnya aja. Ctrl P. Ya, ini printernya offline. Ya. Pasang kertas. Ya. Hidupkan printer. Ya, lalu Enter. Enter itu, atau klik print juga boleh. Enter juga boleh. Ya. Diklik aja gitu. Print atau Enter. Ya, maka dia langsung ngeprint. Nah, berarti kita sudah menghasilkan hasil tabel yang hasilnya belum ada rumusnya. Sekarang bagaimana cara menghasilkan atau menampilkan rumusnya? Ya, kita jangan ganggu yang ini. Jadi sheet yang ini kita copy, tapi sebelum copy kita ganti dulu namanya. Klik kanan, rename, kita ganti jadi gaji 1. Tuh. Ya, ini dia. Lalu gaji 1 ini kita copy. Klik kanan, ini move or copy. Yang di copy adalah gaji 1, kita klik gaji 1, create a copy. Lalu oke. Nah, ini ada 2 nih, isinya sama nih, tuh. Isinya sama. Ya. Kita pakai yang gaji 2 untuk rumus. Kita klik di gaji 2, munculin rumus, ya. Ini pakai CTRL ditekan, lalu colek ini nih, tanda kayak cacing. Ya. Nah, nanti dia akan muncul rumusnya tuh. Rumusnya muncul. Tinggal diatur lebarnya. Ini karena rumusnya cukup panjang, jadi kita buat ngepas-ngepas banget. Pasin bener-bener. Nah, ini lebarin gaji pokok. Nah, nanti akibat dari ini dirubah lebar dan rumusnya panjang, cetakannya jadi kecil-kecil, nggak apa-apa. Nah, perintah cetaknya nggak usah diberikan lagi, karena kan tadi kita ngopi dari gaji 1 yang sudah ada perintah cetaknya. Jadi setelah kita atur lebarnya, langsung cetak. Ya, pasang kertas, printernya dihidupkan, Ctrl P, ya. Lalu kliklah apa? Print. Ya, maka dia langsung nyetak. Ya, berarti sudah 2. Yang satu tadi hasilnya, yang kedua adalah rumusnya. Nah, berikutnya adalah grafik. Untuk grafik, awas. Kalau data ini mau dibuat grafik, ada 2 kemungkinan. Grafiknya adalah grafik jumlah anak.
yaitu yang di blok nanti nama dan jumlah anak. Yang kedua adalah grafik gaji dan upah. Kalau grafik gaji dan upah yang di blok itu adalah ini. Ya. Anak dan status enggak. Kalau ini salah, ya, kalau ini salah. Kalau ngeblok begini salah. Kalau ini berarti kita membuat grafik menggunakan dua jenis data yang berbeda. Jumlah anak, kemudian ini status, kemudian ini gaji pokok rupiah. Rupiah, uang dengan sesuatu yang bukan uang, ini kan dua jenis data yang berbeda. Ya. Nah, nanti kacau jadinya. Kan grafik itu terdiri dari batang-batang yang nanti untuk pembanding. Gaji pokok, ya, batangnya dibandingkan dengan tunjangan istri, dibandingkan dengan tunjangan anak. Kalau datanya tidak sejenis, maka grafiknya nggak benar, ya, nggak benar. Jadi untuk ini, karena judulnya daftar gaji dan upah, berarti data untuk membuat grafiknya adalah ini. Ya, nah caranya gini. Yang pertama, nama di blok biasa. Ini di blok biasa. Kemudian ini di gaji pokok saya hanya nunjuk, nggak menekan apapun, hanya nunjuk. Untuk ngebloknya, tekan Ctrl dulu, ya, tombol kontrol, tombol Ctrl, tekan jangan dilepas. Kemudian mouse-nya klik, jangan dilepas, langsung seret. Klik jangan dilepas, langsung seret. Baru lepas. Sudah itu insert, ya, yang ini nih. Di soal itu hanya dikatakan 3D, ya. Dalam ini karena yang saya pakai adalah Office 2013, ya, ini hanya ini pilihannya. Biasanya yang dipakai yang ini. Ini saya klik yang ini. Tuh, udah jadi grafiknya. Dan grafik itu biasanya terletak di lembar yang terpisah, bukan digabung dengan datanya. Oleh karena itu, kita pindahkan di lembar yang terpisah. Untuk memindahkannya memerlukan menu desain. Ya, kadang-kadang menu desainnya suka hilang nih, kayak begini. Nah, kalau hilang, klik aja pojok sini. Desain. Move chart. New sheet, lembar baru. Oke. Tuh. Ya udah terpisah dia. Ya. Setelah terpisah, sekarang kita kasih judul. Kita kasih judul. Kita perlu desain lagi. Kalau nggak ada, kita klik pojoknya. Desain. Cari chart title. Ya. Ini tiap versi beda-beda nih. Ini yang saya pakai versi 2013. Chart title-nya tidak terlihat langsung di sini. Chart title-nya ada di sini, sehingga saya mesti klik di sini dulu. Kalau sudah kelihatan chart title, ya udah pilih chart title. Ya, saya harus klik di sini, baru saya klik chart title. Pilih chart title. Lalu above chart, ya, di atas grafik. Nah, biasanya, ya, langsung tekan enter atau langsung klik di sini. Nih, ya. Tulis di sini. PT Gamos enter grafik daftar upah dan gaji. Tuh. Ya, kemudian di bawah ini menyatakan nama orang ini. Kasih judulnya. Ya. Ini karena perintahnya hilang, kita klik pojoknya, tuh. Design, add chart element, ya. Axis title, pilihnya horizontal, karena yang bawah itu yang horizontal. Nah, ini dia nih. Ya. Kita klik di bawah sini. Diganti nih. Nama karyawan. Kemudian ini
menyatakan nilai ya, nilai uangnya atau jumlah uangnya. Jadi ini bisa dikasih judul, judulnya bisa nilai, bisa jumlah. Ya. Design, add chart element, ya. Axis title, vertikal, diklik di sini. Nah, ini agak sulit nih, karena dia vertikal ini hapus. Ya. Nilai ya, atau nilai dalam kurung jumlah. Ya. Ini kalau judulnya mau dibagusin bisa ya, di blok. Ini langsung perintahnya muncul di sini, atau kalau nggak di home sini nih. Nih ya, warnanya dirubah misalnya merah, cetak tebal, gedein dikit ya. Nah, itu bisa. Ya, yang bawah juga sama bisa. Terus ini keterangan batang ini ya, biru, gaji pokok, ya merah apa dan seterusnya. Bisa dipindahin nih, bisa di bawah, bisa di atas, bisa di kanan, bisa di kiri. Ini namanya legend ya. Caranya sebagai berikut. Di desain, ini add chart element, ya, ini ada legend. Kita pindahkan ke atas top. Tuh, dia pindah ke atas. Ya. Atau mau dibiarkan di bawah bottom, silakan aja. Kemudian mencetak. Ya. Ya, untuk mencetak. Nih. Ya, ini nggak ada perintah apapun. Sebenarnya kalau mau ditambahkan perintah mengatur ukuran kertas. Ukuran kertasnya kan A4, page layout, size A4. Nah, kemudian langsung cetak. Pasang kertas, printernya dihidupkan, tekan Ctrl P, ya, lalu kliklah print, ya, maka dia langsung cetak. Nah, setelah itu jangan lupa disimpan CTRL-S, ya, udah selesai, ya, udah selesai. Ya, ini yang hasilnya, yang nggak ada rumusnya, ini rumusnya, dan ini adalah grafiknya, ya. Nah, tadi udah disimpan dengan CTRL-S. Nah, tadi saya sempat mengatakan bahwa gaji pokok itu bisa menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Ya, kalau mau menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP, ini dibikin dulu di sini tabel tambahannya, ya, golongan 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D. Ini gaji pokok. Di blok, kasih garis, tulis di sini. Ini 4.200.000, 4.800.000, 3A itu 5.700.000, 3B 6.400.000, 6.800.000, 7.200.000. Ctrl 1, counting, rupiah Indonesia desimalnya 2. Oke. Nah, ini saya hapus. Atau saya di sini aja lah, biar bisa dibandingkan dengan yang if ya. Yang ini pakai if ya. Oke, sengaja saya buat di sini kalau seandainya pakai VLOOKUP. Ya, kalau pakai VLOOKUP, ini harusnya dihapus, diganti VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kunci yang menentukan seorang itu dapat 4.200.000, 4.800.000, dan seterusnya adalah golongan. Jadi kuncinya golongan.
Kemudian tabel informasinya ini. Nah, ini di absolute, supaya kalau di copy dia nggak berubah, tempatnya tetap di situ. Dari tabel informasi ini yang kita ambil kolom yang kedua, kolom ke-1, kolom kedua, yaitu gaji pokok. Metode pencocokan kunci. Ya, metode pencocokan kuncinya antara yang di sini dengan yang di tabel informasi adalah metodenya cari persis. Cari persis, itu 0. Ya, enter. Kita lihat. Ini hasilnya sama. 7.200.000, 5.700.000, 4.800.000, dan seterusnya. Hasilnya sama. Ya, nggak ada bedanya. Nah, kalau seandainya kamu menggunakan VLOOKUP, maka nanti waktu mencetak itu menentukan daerah cetak, dia harus ikut. Harus seperti ini ngebloknya. Baru page layout, print area, set print area. Jadi dia ikut. Sehingga nanti si penguji tahu bahwa kamu menggunakan VLOOKUP, tabel informasinya yang ini. Ini saya simpan, Ctrl S. Ya, demikian tadi pembahasan untuk soal gaji pokok.